Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Ini acara perdata, bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata, bukan hukum perdata. Jadi perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang pihak di persidangan oleh pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Nah, selain Pak Jokowi kan ada tergugat ya? Iya, betul. Ada UGM. Mungkin alasannya? Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi. Ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada. Halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan publik dan kembali menjadi sorotan yang di berbagai platform media sosial. Topik yang akan kita ulas kali ini masih berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang sehingga saat ini terus memunculkan perdebatan panjang. Ya, teman-teman, dalam sebuah forum diskusi yang beredar luas di internet terjadi adu argumen yang cukup panas antara mantan Sunso 2J dengan pihak yang membela keaslian ijazah Jokowi. Bahkan suasana diskusi disebut-sebut memanas hingga nyaris terjadi insiden pelemparan mikrofon akibat perdebatan panjang dan semakin tajam. Lalu seperti apa sebenarnya jalannya perdebatan tersebut dan mengapa isu ini kembali menarik perhatian publik? Mari kita bahas bersama sampai selesai. Ya teman-teman nalar politik, polemik mengenai ijazah Jokowi memang bukan isu baru, namun dalam beberapa bulan terakhir pembahasan ini kembali mencuat setelah berbagai pihak terus mengajukan pertanyaan mengenai dokumen pendidikan yang dimiliki Presiden Jokowi. Di sisi lain, pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah dari kampus tersebut. Dalam video yang beredar, Sunso 2J terlihat mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya masih belum terjawab secara tuntas. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan pembuktian yang dianggap dapat mengakhiri sebuah spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari pihak lain yang tetap meyakinkan bahwa penjelasan UGM selama ini sudah cukup jelas. Ya, perdebatan semakin menarik ketika masing-masing pihak saling menyampaikan argumentasi yang berbeda. Di satu sisi terhadap kelompok yang menganggap bukti yang sah memadai dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun di sisi lain terdapat kelompok yang merasa masih ada pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Banyak penonton menilai bahwa Sunso 2J tanpa cukup tegas dalam menyampaikan pandangannya. Ia beberapa kali meminta agar pembahasan fokus pada bukti dan fakta dan dapat diverifikasi. Menurutnya, jika suatu persoalan tersebut diperdebatkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka akan terus menjadi bahan spekulasi di ruang publik. Sementara itu, pihak membela keaslian ijazah Jokowi tetap bertahan pada posisi mereka. Mereka menilai bahwa berbagai klarifikasi yang pernah disampaikan UGM serta sejumlah dokumen yang telah diperlihatkan sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Jokowi memang pernah menempuh pendidikan di kampus tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang membuat diskusi berlangsung sangat alot. Yang menarik perhatian netizen adalah suasana forum yang beberapa kali terlihat memanas. Nada bicara yang meninggi serta saling potong argumen membuat diskusi menjadi semakin tegang. Banyak potongan menganggap momen tersebut mencerminkan betapa sensitifnya isu ini di tengah masyarakat Indonesia.
Di media sosial sendiri, perdebatan mengenai ijazah Jokowi telah berkembang menjadi dua kubu besar. Ada yang meminta agar isu ini segera diakhirkan karena dianggap tidak lagi produktif. Namun ada pula yang menilai bahwa setiap pertanyaan publik harus dijawab secara transparan sebagai bagian dari dokumen demokrasi dan keterbukaan informasi. Terlepas dari perdebatan yang ada, satu hal yang pasti adalah isu ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang berkaitan dengan pemimpin negara. Publik ingin mendapatkan kepastian dan kejelasan sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi maupun informasi yang simpang siur. Ya, banyak pengamat juga menilai bahwa polemik yang berkepanjangan justru dapat mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan lain yang lebih mendesak. Karena itu sejumlah pihak berharap agar seluruh proses pembuktian dilakukan melalui jalur hukum dan mekanisme yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya, setiap pihak tentu memiliki pandangan masing-masing, namun dalam negara hukum, membuktikan dan fakta yang dapat diverifikasi tetap menjadi landasan utama dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan tetap kritis, sekalipun bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Ya teman-teman, mari kita bacakan beberapa komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa kalau memang semua sudah jelas, kenapa perdebatan ini masih terus berlanjut? Dan juga ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa saya setuju, semua pihak sebaiknya fokus pada bukti, bukan opini. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa diskusinya panas, tapi publik memang berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa semoga persoalan ini segera diselesaikan supaya tidak terus menjadi polemik nasional. Ya teman-teman, nalar politik itulah pembahasan kita kali ini mengenai perdebatan panas yang melibatkan Susno 2G dan polemik ijazah Jokowi yang kembali ramai diperbincangkan publik. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, tentu kita dapat berharap agar setiap persoalan ini diselesaikan melalui fakta dan data mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ya, jika kalian memiliki pendapat mengenai isu ini, silahkan tulis di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghargai perbedaan pandangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI.